Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan stambuk L131222043. Saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Struktur Molekul. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Contoh, pada pembentukan natrium klorida, atom Na dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 melepaskan satu elektron keluarnya, sehingga membentuk ion Na+, dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Sedangkan atom Cl dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 menerima satu elektron sehingga membentuk ion Cl negatif dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6. Sifat senyawa ion ada 4. Yang pertama, mempunyai titik lele dan titik didih tengah tinggi yang disebabkan oleh besarnya energi internal yang diperlukan untuk memutuskan ikatan elektrostatik antara ion-ion terikat erat dalam kisi. 2. Ion atau leburnya menghantar arus listrik. 3. Pada umumnya, larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarutan nonpolar. 4. Sangat keras dan getas atau biasa disebut rapuh. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian bersama sepasang elektron yang berasal dari penjodohan elektron-elektron tunggal atau tidak berpasangan dan masing-masing atom yang berinteraksi. Elektron seolah-olah merupakan lem yang merekat kedua atom. Senyawa Cl2 terbentuk melalui ikatan kovalen akibat pemakaian bersama masing-masing satu elektron keluar dari tiap-tiap atom klor, sehingga konfigurasi elektron kedua atom klor sama dengan konfigurasi elektron gas mulia dalam molekul Cl2. Molekul kovalen masing-masing atom dikelilingi oleh 4 pasang elektron atau di 8 elektron kecuali hidrogen. Formasi elektron ditulis sebagai titik-titik satu pasang titik elektron sebagai satu ikatan setara yang dapat digambarkan dengan garis yang menghubungkan antara atom-atom yang berkaitan. Teori oktet. Teori oktet dapat menjelaskan kestabilan hampir semua senyawa kovalen dengan baik, tetapi tidak cukup baik untuk menjelaskan beberapa sifat kimia dan sifat fisika senyawa kovalen tertentu. Sifat senyawa kovalen itu ada 3. Yang pertama, pada suhu kamar, senyawa kovalen umumnya berupa gas, cairan, atau padatan lunak dengan titik lele rendah. Gaya antar molekul lemah jika dibandingkan dengan ikatan ion. 2. Larutan dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan beberapa diantaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. 3. Padatan leburan atau larutnya tidak menghantar listrik. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini disebut juga ikatan kovalendatif karena mirip dengan ikatan kovalen, tetapi hanya satu atom yang menyediakan 2 elektron untuk dipakai bersama atau pasangan elektron mengikat berasal dari satu atom saja. Ikatan logam. Ikatan logam adalah gaya yang mengikat atom satu terhadap atom yang lain, di mana atom itu mengadakan penyusunan ulang elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadi ion. Ion-ion ini terletak pada jarak tertentu satu terhadap yang ion, sehingga membentuk suatu bidang kristal. Dengan demikian, ion logam dihubungkan oleh elektron yang selalu bergerak di bidang-bidang kristal tersebut. Pada ikatan logam, atom-atom saling berkaitan dengan cara pemakaian bersama elektron oleh semua atom dalam kisi. Pada kisi terdapat ion positif logam yang saling tolak-menolak. Akan tetapi, terdapat juga tarik-menarik antara ion-ion positif dengan elektron yang bebas bergerak di antaranya. Elektron terdelokalisasi di antara ion-ion logam. Ikatan hidrogen. Atom hidrogen mempunyai satu elektron dengan bilangan kuantum N1, I-O, M, dan S sama dengan +1/2. Dengan demikian, atom hidrogen hanya mempunyai satu elektron valensi. Akan tetapi, kadang-kadang pada suatu rumus molekul yang menunjukkan seolah-olah atom hidrogen mempunyai valensi 2 dan menjabatani hidrogen dengan atom yang mempunyai pasangan elektron bebas, atau dengan atom yang
elektronegativitas tinggi. Keadaan demikian ini disebut ikatan hidrogen, sebagai jembatannya disebut jembatan hidrogen atau hidrogen braid. Ikatan van der Waals. Yang dimaksud dengan ikatan van der Waals adalah gaya yang timbul antara atom atau molekul pada jarak tertentu sehingga seolah-olah terjadi senyawa baru. Pada jarak tertentu, atom atau senyawa itu paling tarik-menarik yang sangat lemah. Akan tetapi, bila jarak ini dilampaui, keduanya akan saling menolak sehingga keduanya menjauh. Dengan demikian, atom atau molekul berada dalam suatu ruangan pada jarak tertentu satu terhadap yang lain. Konsep resonansi. Resonansi adalah suatu konsep untuk menerapkan struktur dari molekul yang mempunyai dua atau lebih struktur yang ekuivalen yang memenuhi persyaratan ikatan senyawa yang tidak dapat dituliskan hanya dengan satu rumus struktur, melainkan dengan digambarkan melalui lebih dari satu rumus struktur. Kesulitannya adalah model-model ikatan kovalen tidak dapat menggambarkan dengan tepat susunan elektron yang sebenarnya dalam molekul. Konsep orbital molekul. Orbital molekul terbentuk dari hasil interaksi antara dua atau lebih orbital atom. Jika dua orbital atom berinteraksi, maka akan dihasilkan dua orbital molekul pula. Demikian seterusnya, distribusi elektron dalam molekul tidak lagi berada pada orbital atom masing-masing pembentuk, melainkan ditempatkan atau yang dikenal dengan istilah terlokalisasi atau dilokalisir pada daerah tumpang tindih yang kita kenal sebagai orbital molekul. Konfigurasi elektron dalam orbital molekul. Prinsip yang berlaku pada konfigurasi elektron dalam atom berlaku pula pada konfigurasi elektron dalam orbital molekul, seperti aturan Aufbau, aturan Pauli, dan aturan Hahn. Dalam menggambarkan diagram energi level orbital molekul bonding yang biasa disingkat OM, yang energi levelnya lebih rendah dari orbital membentuknya diberi notasi EOM. Sedangkan orbital molekul antibonding yang biasa bilang OM diberi notasi plus OM karena energi levelnya lebih tinggi dibanding energi level atom-atom pembentuknya. Dalam molekul ini jumlah elektron dalam orbital anti-ikatan sama banyak dengan jumlah elektron dalam orbital bonding. Oleh karena itu, molekul He2 tidak stabil, jadi dapat dikatakan bahwa molekul ini tidak pernah ada. Molekul He2 tidak pernah ditemukan secara eksperimen. Yang pernah ditemukan adalah He22 plus He plus 2. Dalam teori orbital molekul, kestabilan ikatan kovalen berhubungan dengan orde ikatan. Orde ikatan adalah setengah dari perbedaan jumlah elektron dalam orbitan ikatan dan dalam orbitan anti-ikatan. Teori ikatan valensi. Teori ini bertitik tolak dari atom-atom secara terpisah. Ikatan antara atom ini terjadi dengan cara saling bertindihan dari orbital-orbital atom di mana masing-masing mengandung sebuah elektron. Agar didapatkan molekul yang stabil, kedua elektron ini harus mempunyai spin yang berlawanan sehingga didapatkan suatu harga yang minimum dan kurva energi potensial. Orbital molekul bonding. Orbital molekul bonding digambarkan sebagai orbital molekul yang memiliki tingkat energi lebih rendah jika dibandingkan dengan orbital atom masing-masing atau pembentukannya. Contohnya seperti yang di bawah. Ada energi dan ada garis hitam dan merah. Garis merah disebut orbital atom A dan B, dan garis datar hitam disebut orbital molekul bonding. Orbital molekul antibonding. Orbital molekul antibonding memiliki energi lebih tinggi dibandingkan energi level dari masing-masing atom pembentuknya. Kerapatan antara kedua inti sangat kecil dan tidak mampu melalui gaya tolak-menolak antara inti-inti atom, meskipun energi levelnya tinggi. Orbital molekul antibonding masih dapat diterima elektron, manakala orbital molekul banding sudah terisi penuh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.